Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 1A Angkatan 56. Saat ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait tugas kelompok analisis isu yang ada di pelayanan kesehatan di DKI Jakarta. Silakan untuk Kak Amalia untuk melakukan share screen. Sudah nampak? Saat ini belum, Kak. Oke, sudah. Baik, silakan untuk Kak Amalia memulai paparannya. Ya. Oke, sebentar. Oke, pembahasan analisa isu di pelayanan bidang kesehatan, kita menemukan 3 isu di mana yang pertama itu belum optimalnya pemanfaatan sistem digital dalam pelayanan kesehatan, yang kedua belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dan yang ketiga belum terintegrasinya data pelayanan kesehatan pada beberapa aplikasi yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat. Nah, dari ketiga isu tadi, itu kita memilih atau mendiskusikan berdasarkan hasil analisa APKL, di mana ranking pertama itu ada di belum terintegrasinya data pelayanan kesehatan pada beberapa aplikasi yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat. Hal ini penilaiannya berdasarkan yang APKL tadi, di mana dari sisi aktual, pemerintah memang sedang gencar melakukan transformasi digital kesehatan. Di lapangan juga masih ditemukan banyak banyaknya aplikasi seperti Simpus, Jak Sehat, SIM RS, dan lain-lain. Terus juga proses data berulang. Integrasi data kesehatan ini tuh menjadi agenda nasional dan juga daerah. Problematiknya di mana data tidak sinkron antara fasilitas yang satu dengan fasilitas yang lainnya, kehalayakannya juga masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan, terus juga pemerintah pusat dan daerah ikut berpartisipasi terhadap program untuk pelayanan masyarakat di aplikasinya. Lalu untuk di layak ada kewenangan Dinas Kesehatan untuk melakukan perbaikan terhadap sistem itu sendiri untuk mengintegrasikan antara sistem satu dengan sistem yang lainnya. Next. Lanjut, next. Kak Mendy. Kak Amal, maaf. Tampilannya kalau di saya belum berubah, Kak. Masih di slide Belum satu. berubah. Sebentar. Kita stop sharing. Baik, terima kasih. Tampilannya sudah berubah ya. Di sini untuk peran ASN dalam isu integrasi di pelayanan kesehatan ada 3, yaitu perencanaan, pelaksana, dan pengawasan. Untuk perencanaan adalah kedudukan ASN di sini sebagai ujung tombak yang menjalankan regulasinya dari transformasi digital. Untuk bagian pelaksanaannya, uh, ASN melaksanakan input data dengan digital skills yang tinggi. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang cepat tanpa harus membebani warga dengan pengisian data yang berulang. Untuk bagian pengawasan, melakukan pengawasan agar data yang terintegrasi tetap terjaga kerahasiaannya dan memastikan tidak ada penyalahgunaan data sesuai dengan kode etik ASN. Next. Eh, Keterkaitan dengan Smart ASN untuk digital skills sebelumnya sudah dibahas. Kemudian untuk digital culture, membangun budaya kerja yang kolaboratif antara ASN di DKI Jakarta, di mana ASN harus sadar bahwa data kesehatan adalah milik warga, sehingga integrasi data adalah perwujudan nilai Pancasila dalam pelayanan publik yang inklusif. Digital etik yaitu bekerja secara teliti dan jujur dalam menginput data karena data yang tidak sinkron itu bisa membahayakan dari pasiennya ya, karena saat mendiagnosa itu dilakukan oleh Vaskes, apabila dia berbeda nanti akan bisa jadi hasilnya berbeda juga. Untuk digital safety, Smart ASN harus memahami protokol keamanannya dan agar integrasi data tersebut tetap berjalan tapi tetap privasi pasien terjaga. Selanjutnya, untuk masalah utama dan akar masalah dijelaskan oleh Kak Daud. Silakan Kak Daud. Baik, masalah utama dan akar masalah yaitu menggunakan metode tabel USG. Ini adalah tabel USG yang telah kami diskusikan. Kesimpulan analisisnya yaitu integrasi antara Simpus Jak Sehat
dan satu sehat tertahan di tahap operasional karena masalah standarisasi data atau material dan interoperabilitas teknologi atau mesin. Jika format datanya tidak diterjemahkan ke dalam bahasa yang sama seperti HL7 FHIR, maka integrasi sistem yang utuh tidak akan terjadi meskipun infrastruktur dan regulasinya jak sehat dan satu sehat sudah disiapkan. Kesimpulan analisis urgensi harus segera diselesaikan karena merupakan bahasa utama agar sistem bisa berkomunikasi. Tanpa standar yang sama, integrasi hanyalah pemindahan data mentah yang tidak bermakna. Sereness sangat serius. Data medis yang tidak standar, misalnya perbedaan kode diagnosa, akan mengakibatkan kesalahan klinis dan diagnosa yang salah bagi pasien. Growth. Masalah ini akan tumbuh secara eksponensial seiring bertambahnya jumlah data di tiap vaskes jika tidak segera distandarisasi sekarang. Berdasarkan analisis USG di atas, prioritas utama yang harus diselesaikan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah standarisasi data dan interoperabilitas sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Desi. Oke, selanjutnya yaitu alternatif solusi dengan metode MC Namara. Berdasarkan akar masalah yang telah ditetapkan, kita memiliki tiga alternatif solusi utama. Yang pertama yaitu ada mewajibkan standarisasi data berbasis HL7 FHIR dan API terbuka bagi semua vendor sistem kesehatan. Yang kedua, membangun gudang data terpusat atau data warehouse yang menarik data dari semua aplikasi lama tanpa mengubah sistem di tiap vaskes. Yang ketiga yaitu membangun satu aplikasi baru yang membungkus atau menjadi overlay dari aplikasi-aplikasi yang sudah ada untuk memudahkan akses petugas. Selanjutnya, setelah kita melakukan penilaian dengan metode MC Namara, maka telah ditetapkan bahwa eh, alternatif solusinya adalah mewajibkan standarisasi data berbasis HL7, FHIR, dan API terbuka bagi semua vendor sistem kesehatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Erina. Baik, dari alternatif solusi yang telah dipilih tadi, maka gagasan kreatifnya itu menggunakan Government as Platform atau GAAP middleware. Jadi vendor vendor kecil ini merupakan puskesmas dan RSUD karena anggarannya terbatas, jadi nggak ada biaya yang lebih untuk pembuatan middleware ini, maka dari Pemprov DKI yang harus menyediakan supaya bahasa codingnya sama dan digunakan oleh vendor-vendor kecil ini. Next. Dari POAC, planning yang pertama dilakukan itu identifikasi kebutuhan datanya, baik dari aplikasi Simpus, Jak Sehat, dan Satu Sehat. Terus merancang bahasa coding berupa public middleware API dan API wrapper, kemudian menyiapkan pergub dan keputusan kepala dinas untuk mewajibkan semua vendor menggunakan bahasa coding tersebut. Di organizing itu pembentukan tim teknis IT untuk mengelola server, kemudian dikolaborasikan antara vendor, setiap vendor kecil, dan di mana pendanaannya itu untuk pemeliharaan storage cloud-nya supaya data-data tersebut aman. Di Aquating itu ada uji coba bahasa codingnya untuk semua vendor kecil tersebut, kemudian diluncurkan menggunakan bahasa API wrapper sebagai penerjemah antara aplikasi-aplikasi yang berbeda di vendor kecil tersebut. Kemudian disosialisasikan dan pelatihan kepada operator di puskesmas dan RSUD. Di controlling itu kita memonitoring secara real time data yang sudah masuk ke dalam vendor-vendor kecil tersebut, di mana setelahnya diaudit nih vendor-vendor kecil ini apakah sudah sesuai standar API dari pemerintah atau tidak. Kemudian ada validasi data di mana proses ini tuh dilihat konversi yang udah dilakukan di vendor-vendor kecil apakah akurat atau ada salah terjemahan. Dievaluasi itu ada penilaian beban kerja operator apakah berkurang atau tidak. Kemudian ada feedback berupa saran dari vendor baik tenaga medis maupun operator server. Kemudian ada pembaharuan sistem secara berkala agar tidak ada bug antar vendor. Sekian dari kelompok kami. Baik, terima kasih untuk paparannya teman-teman. Sekian paparan dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.